everybody. Today with me, Muhammad Wahab. Welcome to our first video of YouTube channel ESA in our special segment today, Chat and Chill. Chat and Chill ini adalah podcast di mana kita mengundang narasumber yang mungkin memberikan cerita mereka tentang berbagai bidang. Ya. Kali ini we have our special guest today, our ketum and ketum yang pertama Pak Revi. Mungkin pertama-tama kita tanya kabarnya dulu ya. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah gue juga. Baik juga. Kesibukannya mungkin apa? Kesibukan ini? Kalau belum lah kesibukannya ya jadi ketua ESA pokoknya. Ini lebih banyak mengambil tugas dong. Karena kita kan lulusan kelima nih. Masih lebih banyak tugas. Sudah mulai bersiap skripsi? Sudah. Mulai. Kapan beberapa kali lagi mancing-mancing? Yang namanya ini mahasiswa semester akhir tuh pasti mulai rajin untuk mancing-mancing yang kegiatan mahasiswa semester akhir ya saya hobi. Jadi bagaimana perkuliahan? Mungkin kita mulai dari paling awal dulu pertanyaannya. Kenapa memilihnya lanjut kuliah dan kenapa Uniska? Nah, misalnya. Oke, kalau saya ini jujur aja 2022 itu setelah lulus SMA langsung nyambung kuliah ya, karena saya juga pengen cepat gelar sarjana sama pengen cepat kerja juga kan biar ngejar karir gitu kan. Tapi keputusan saya untuk kuliah ini sebenarnya karena saya ingin mengerti bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya juga gitu. Terus kenapa milih Uniska? Karena ya jujur aja saya nggak keterima di negeri, akhirnya pindah ke sini lagi. Ternyata di sini kayak lebih enak aja gitu, lebih seru, orang-orangnya juga lebih asik, lebih santai juga, atmosfer kuliahnya tuh beda, nggak kayak di negeri tekanan atau pressure-nya itu juga nggak besar yang ada di negeri. Oke. Kalau ulun kenapa tinggal di Uniska itu bisa disebut kayak pilihan second choice. Nah, kan kemarin lu tuh ngambil di negeri, di Kalsel juga. Tapi ya nggak tembus gara-gara alasannya aneh sih jujur aja, tapi nggak mau dibilang lah kan kayak enak juga ya kan. Situ tiba-tiba lah milih Uniska dan ternyata sadar kalau Uniska lebih enak sih, jujur aja enak banget Uniska. Kayak dosen-dosen enak bisa gitu dipahamin, tapi ya kurangnya semuanya tahu bisa apa masalah parkir. Khususnya biasa kan untuk yang di Handil kan lumayan. Kemudian jadinya lumayan sama yang BDB kan enak tuh parkirnya. Kita lihat saja yang kurang sih ya. Apalagi jam-jam sore lebih benci ya. Oke. Tapi belum jawab tadi kenapa milih bahasa Inggris? Kalau belum kenapa milih bahasa Inggris? Karena emang dari SD dulu tuh bagus sudah bahasa Inggrisnya. Kemarin tuh hendak dia ngambil segala kayak olahraga, segala psikolog, tapi kayak ada passion dulu di situ nggak ada. Jadi kayak aneh juga. Malah kemarin pas masuk kelas loh, ada yang nyaman dulu segala por kayak kadang mau bahasa Inggrisnya. Sabar aja dulu setuju. Nah, makanya kayaknya semua setuju sampai ke dosen setuju kalau belum tuh kadang. Iya, setuju. Karena kayak dari tampang kami ini like anak bahasa Inggris banget gitu. Nah, tapi lo sekali orang melihat, bisa aja aja bahasa Inggris nah, jadi seorang tuh tidak ditebak kan? Bisa ditebak. Kita kaget. Mungkin ini culture shocknya pertama kali di kampus sama bagaimana adaptasinya awal-awal dengan dunia perkuliahan. Seperti yang kita tahu lah di perkuliahan kan beda sama di sekolah ya. Kalau biasanya kan culture shocknya lebih ke kelas sih, maksudnya tuh suasana kelas sama cara pengaturan jam pelajaran. Kalau biasanya di sekolah itu kan kita emang harus datang pagi dari awal jam pelajaran sampai akhir, nggak tahu gurunya masuk atau enggak, yang penting kita tiap hari harus ke sekolah. Tapi kalau kuliah ini kan kita perlu menunggu kabar dari dosen dulu. Kalau kata dosen di hari itu ACC kita ada kelas ini baru kita berangkat. Dan jujur aja di awal-awal tuh saya karena menganggap masih sama aja nih seperti di sekolah, jadi saya tiap hari itu ke kampus aja, nggak tahu di hari itu ada kelas atau kagak ya bodo amat. Dan jujur aja agak nyesel juga kadang sudah ke kampus malah dosennya kada tahu aja. Jadi itu masalah universal untuk mahasiswa. Kalau dulu masalah kultur shock tadi lah ya. Nah kalau kultur shock sih masalah di tugas malah karena ulun SMA ulun di katanya ini lumayan ke dalam lagi. Jadi ya tugasnya masih emang kurang-kurang ya.
kayak misalnya kayak membuat PPT kemarin kan emang nggak ada basic mesin nah pas semester 1 kayak kaget tiba-tiba ada membuat PPT paksa belajar lagi mau biasain gimana untung sekarang bisa kan banyak teman-teman yang ngajarin dan kedua tuh masalah pertemanan sih kita di Uniska di kuliah tuh kayak dapat tahu aja orang baru tuh kayak gimana sifatnya kayak gimana aja kayak wow manusia tuh baru tahu juga ada kayak gitu lah kayak nah, ini sebelum kita masuk ke PSA organisasi mungkin ini sebelumnya ada dulu pengalaman organisasi sebelumnya Jujur aja kalau dari aku ya, aku nggak ada pernah sama sekali ikut OSIS karena memang dilarang orang tua ada kenapa aja empat ya kayak mengganggu sekolah aja kan mending fokus sekolah aja yang penting lulus awal juga emang ada ketertarikan juga di organisasi di sekolah tapi entah kenapa di sini kan ya karena lingkungan baru dan lebih nyaman juga jadi mau aja berorganisasi yang beda iya kalau lain organisasinya lebih lain kayak yang kita organisasi desa lebih ke olahraga dan musik itu kalau SMP pernah masih ya nggak ada lah kita gini tugas itu malah lebih belajar musik tapi ya emang dari situ turun bisa memanage waktu nah untuk aja jadi emang sudah ada basic manage waktu manage segala jam gimana gitu itu aja sih sudah kita praktekkan dengan nah ya seperti itu aja kenapa sih memilih ESA ya gitu ada organisasi atau time lain ada di Uniska juga sebetulnya dulu saya juga pernah ada niatan untuk masuk UKM tapi tidak usah saya sebutkan UKM-nya akan tetapi karena ada sesuatu dan lain hal jadi itu membuat saya tidak bisa ikut UKM dan karena dulu itu waktu awal-awal kuliah itu karena jamnya santai terlalu banyak waktu luang gitu kan jadinya saya gabut gitu kenapa nggak ikut organisasi apa gitu kan buat mengisi waktu luang biar ada kerjaan lah biar waktu kita tuh juga bisa berguna bisa lebih efektif gitu makanya saya karena saya juga melihat di himpunan di prodi pendidikan bahasa Inggris itu ada himpunan wah bagus nih kayaknya saya bisa membuat waktu saya jadi lebih efektif sama saya juga bisa mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris saya di organisasi ini makanya saya ikut ESA kalau dulu karena perlu ikut ESA karena perlu sadar kalau yang namanya relasi itu pasti dibutuhkan nah kan itu perlu ikut ya dengan alasan yang emang nggak penting tuh ya gabut ya daripada di kos kan ngapain juga gitu mending kita ikut organisasi lumayan dapat banyak relasi dapat banyak pengalaman juga kayak gimana lah daripada cuma kuliah pulang nggak dapat apa-apa gitu kan mending jadi pura-pura gitu kan kuliah apa intinya kami ingin menghabiskan masa muda kami dengan kegiatan-kegiatan yang produktif gitu kan supaya bisa dicerita kayak cerita anak-anak iya betul that's it bro oke kita pertanyaan agak main santai ya apa hal random yang terjadi selama di Tulus mungkin hal lucu atau hal yang apa banyak bebas apa aja saking banyaknya mungkin sebutin salah satu mungkin dari satu beneran sebetulnya satu-satu banyak satu mungkin kalau ulun tuh ya masih di zaman ulun ya. Yang masih gak ada angkatan 23 ya. Itu tuh banyak hal lucu misalnya dari kami tuh emang gak ada bisa apa-apa tiba-tiba kayak ada aja lah masalah ini tuh untungnya kami itu semuanya solid kita tuh gak ada yang gampang masalahin semua anggota ya bisa aja gimana apa kata ngatur semuanya dan nggak ada yang namanya musuh-musuhan gitu untung aja itu aja sih kalau masalah lucunya ya nanti aja lah pengalaman ya random atau yang yang sama saja yang aman diceritakan ya banyak sih tapi yang paling saya ingat tuh waktu kita survei ke pantai ya buat makan gitu kan waktu kita di Tanjung Dewa tuh kan karena ada batu-batu langsung aja tuh kita masuk ke kantong kayak gitu lumayan seru itu untuk di angkatan pas sebelum kami ada masih ada juga ada itu di Makrab juga sih karena waktu itu kebetulan nih teman saya itu ada yang punya mobil dan yang bawa mobil
dia tuh bawa mobilnya kayak bikin orang ingat Tuhan seketika gitu loh. Bahkan ada yang sampai bilang mobilnya tuh terbang kan, telur tuh pecah gitu loh, padahal telur itu buat bahan masakan loh, buat makan satu hari. Aduh, itu sih pengalaman yang paling random, paling di luar nalar lah pokoknya. Oke. Kita pertanyaan serius lagi. Kan sudah jadi ketemu sama ketemu ini sudah satu periode deh, mau habis kan? Ya, mungkin tantangan terbesarnya apa sebagai ketemu sama ketemu? Jujur aja kalau tantangan terbesar sama jadi ketemu ngatur anggota sih. Apalagi kan kalau di tahun ini anggota yang satu sudah lumayan banyak nih, dengan isi kepala yang berbeda-beda tuh yang lumayan kali untuk menyatukan dan mengatur ini. Sama juga urusan administrasi ke bawah sih, karena kan kita pas mengajukan proposal itu kan gak langsung cair, makanya harus nunggu seminggu atau 2 minggu. Bahkan kalau di zaman kita lah waktu tahun tadi itu, wah itu bisa sampai sebulan baru cair. Alhamdulillah tahun ini kemudian birokrasinya. Masuk dari urusan lainnya lumayan cepat. Jadi kalau ulun sih karena masalah atau apa, karena ulun kan waktu itu aja nih, ya kan kemarin kan itu nggak mungkin, makanya nggak di belakang aja, kemudian ya kalau ketemunya kayak emang nggak bisa kan, itu juga bang. Tapi jujur aja, saya merasa terbantu banyak sih oleh beliau ini ya. Makanya that's why saya memilih beliau sebagai ketum, karena saya memang percaya sama beliau bahwa beliau ini bisa membantu saya bekerja untuk ESA selama 1 periode ini. Mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin berkesinambungan ya. Kayak saya lihat pertama itu kayak chemistry itu sudah klop gitu pas lihat tuh. Mungkin adakah cara itu buat kita tuh sebagai adik-adiknya yang melanjutkan nanti itu supaya chemistry itu tetap satu gitu kan? Kita pecah. Nggak ada sih sebetulnya, lebih sering-sering ajak bercanda sama dibawa santai aja gitu, jangan ada senioritas juga kan, karena jujur aja senioritas ini seperti kayak membentengi antara kakak tingkat dan adik tingkat gitu, sedangkan di kita itu nggak ada. Makanya kita ini walaupun beda angkatan tetap bisa ngeblend layak teman sekelas, teman seangkatan gitu kan. Ya ini bangun relasi yang baik aja gitu, sering-sering diajak bercanda, sering-sering jalan-jalan juga biar bondingnya itu lebih nyatu. So Jangan sombong. Ulun gitu aja karena bahasa Inggris ulun kurang lah, jadi ada sedikit ulun bawa bahasa Inggris kan ya. Supaya Orang baik kalau ulun kan orang bahasa Inggris ini bukan dua. Jadi kalau bisa pun bertiga tuh just fine. Jangan ada yang masalah atau apa lah. Kalau emang ada masalah kayak gitu tuh kayak bicarain aja. Kalau emang nggak mau ya minta lah sama teman satunya yang akrab. Apa maksudnya akrab tuh gue nggak tahu. Close. Sudah close friend gitu. Klop lah. Ini klop chemistry sudah bagus gitu. Kita lanjutkan berikutnya. If you can invite somebody to our organization, what would be? You can invite anyone. Maybe I want to invite the person in my class. You think Manda it's good. Manda. Sebetulnya Manda tuh kayak apa? Bagus orangnya. Public speakingnya bagus, habis itu juga kinerjanya bagus, nggak jauh kemarin pas kita seminar apa saya karena sesuatu yang lain hal membuatnya dalam kau desa. Dan jujur aja aku semalam tuh ya kenapa bukan Manda dan kawan-kawan itu kan bisa join desa, padahal kalau bukan join desa it will be good for us. We can be different. Yes. Maybe that's inside our campus, maybe outside, outside. Outside. Jujur aja karena kawanan aku tuh kayak emang karena tapi bisa aja untuk organisasi, jadi aku jujur aja kurang tahu. Nggak tahu kalau ini kan Ulun tuh kita ngejok saja lah. Kalau bisa undang, bisa ngebawa orang sini, kayaknya bisa undang si Duta, tau gak si Duta? Vokalis kalau saya masih Itu ya ini sih lah. lupakan masa Bisa mulai. Lanjut. Mungkin kita baru dari S1. What is your favorite
place to healing in campus? Mana? What's your favorite place? What's your favorite spot? My favorite place to healing. To healing to your SK one, but inside campus. Our own class, I think. To be honest, our own class, if there is my classmates, all of my classmates are there, especially my close friends, you know. I'm comfortable if they are in my classroom, and it's more than a healing place. But if I can say the healing place for my heart, my soul, I can say the mosque. You know, the mosque below the campus hall, campus building, I mean. For me, I think relate bahasa, please. Why relate bahasa? Because it's a comfortable place. If in Indonesia team maybe PW, PW karena because in the bahasa we can have AC, ACC. Enggak sih, kalau emang bisa dapat ACC itu kan ya dari bahasa ya enak, bisa tempat tiduran atau gimana ya emang nggak boleh sih buat masuk sekolah, tapi ya beruntung makasih Pak Fitra. Kita masih kita bisa berpraktis juga ya. That for me. Oke. Ini ada punya kebiasaan lucu nggak? Bayang tuh ya. Kebiasaan lucu. Organization. Funny behavior. Unique behavior. Yes, of course. Ya, intinya kan selain yang project saja sih, gitu kan. Kalau melihat sesuatu yang penting biasanya gaul-gaul kayak gini, gitu kan. Itu lah, kawan-kawan kita. Kadang lagi bercanda gini, kayak ibaratnya kayak bercanda aja, gitu kan. Sama juga di rapat tuh karena kadang biasanya rapat tuh bisa aja ada saat dimana tensi itu naik, gitu kan. Kami di sini karena kami emang udah punya funny behavior dari dulu, jadi kami ini bisa bergambaran pelan-pelan gitu kan meredakan suasana. Kadang kami bikin ketawa atau bikin santai gitu kan. Soalnya kami tahu kalau serius mulu itu nggak asik gitu, kayak terlalu kaku sih. Kesannya kalau serius mulu ya diselingin lah sama candaan-candaan. Terutama kami kan emang suka bercanda juga ya kan. Ibaratnya apalagi ini dia nih ketawanya nular banget tuh. Apalagi kalau udah ketawanya ini aku bakal ikut ketawa juga gitu. Sudah apa? Tadi sudah terang. Oke, gimana ya? Kita lihat di luar pesan ini. Tapi untuk semuanya sih ini, gimana sih pendapat tentang maba-mabanya ini? Maba-mabanya. Mungkin pendapat ya singkat aja. Sekilas gitu. Pas Di sini dalam konteks apa dulu? Mungkin pertama kali ya. First impression, dia first impression ya. First impression aja dulu. Orangnya emang bagus sih, kan emang ada niat udah mau kuliah ke sini gitu. Kalau kita mau ke kalau kita mau nyampe ke lain, wih mantap tuh. Itu aja. Ini juga kami gimana? Kalau kami tanggal 3 yang first impression yang saya lihat lebih ke apa sih ya, kebutuhan kamu tuh solid, kekewalan itu yang suka lawan. Emang kadang ini lawan tuh kadang bercerita apa emang jadi satu aja Kayak membaur aja gitu. terus suka membaur. Sama juga kan kemarin tuh kan waktu kita SPC angkatan kita pas mengundang buah ini, wah itu tuh aku bisa melihat buah ini kayak asik-asik kurang kayak nge-blast gitu kami. Makanya kan sampai saat ini kita pas sudah di S1 ya nge-blast banget langsung dia juga jok aja gitu kan. langsung gitu. Sama juga kalau angkatan kali ini semalam tuh pas jadi itu kayak aktif semua gitu. Jadi aku tuh bisa melihat potensi buah nikam, aku juga bisa melihat buah nikam ini bagusnya di mana, kurangnya di mana. Sama juga buah nikam ini di Pandai itu kan kali juga itu. Bahkan kan kemarin tuh sebelum kalian nyetel tuh kita sempat bincang-bincang kalau ringan aja kan di depan kelas, bahas LTO, bercanda-canda juga, sambil meningkatkan bonding lah antara kita gitu, supaya nggak ada yang namanya tembok pemisah antara kakak tingkat dan adik tingkat. Kita semua di sini sama. Nah, kita tidak serius lagi nih. Ini kan beneran ini sudah semester 5 ya. Udah nyata dulu mau skripsi. Pas di udah lulus nih mau itu kemana? Kerja kah atau gimana?
jadi ada. Oke, Tapi kalau sebentar bisa kan bisa kah teh? isi ulang isi ulang itu. Tapi bisa dibilang lo, adanya di bilang aja sih. Ya, kan baru bicara lama istirahat dulu. Anu apa? Break session lah gitu. Intermezzo lah ya. Kita minum dulu. Kalau ini kan hostnya haus banget nih, banyak lagi yang di dapur akan nih. Thank you nih, kopinya enak. Iya. Thank you pada coba di belakang. Sama-sama. Thank you tadi semangat ya. Oke, izin jawab ya tentang kalau udah lulus mau kemana? Jujur aja, aku lulus ini kalau udah lulus nih, aku mau langsung kerja. Aku mau langsung kerja aja kenapa? Karena aku emang ingin living for so long. Karena aku tidak memang pengen banget ngejar cita-cita aku, gitu aja aku pengen jadi salah satu apa ya pengacara terkenal gitu kan. Terutama aku nih jujur aja kan orang-orang itu kayak mana itu passionate banget ya apalagi soal bola gitu. Jujur aja kalau udah ngomongin bola itu wah 2 jam 3 jam itu kayak nggak kerasa gitu. Jujur aja aku tuh pengen banget jadi komentator bola karena dulu juga aku selama classmate aku kadang ke tengah tuh, aku ambil mikrofon terus aku yang jadi komentator aja gitu dan aku memang pengen jadi itu. Dan kenapa aku milih bahasa Inggris ya kali aja ada rezeki biar bisa keluar negeri. Amin amin. Di Premier League kan mungkin Itu impian terbesar saya sih. Kalau what's your plan? Future plan? Maybe I will just go home. I just go home and do the what I must to do. Like ikut tes CPNS itu kan kita kan biasanya kalau mau bahasa Inggris kan apalagi kita ke pendidikan bahasa Inggris tuh kalau nggak jadi guru kan jadi yang lain. Jadi saya mau coba ikut CPNS, kalau emang bisa lulus di situ kan alhamdulillah, kalau enggak ya kita cari yang lain. Kan banyak tuh sudah bahasa Inggris itu. Iya kan banyak bisa kita dari bahasa Inggris tuh jadi apa gitu kan. Apa itu tugas kan keren gitu tugas dengan saya tidak ada translator kan nggak cuma harus itu misalnya ada orang muda gitu kan kesini bisnis ke jam-jam sering bisnis veteran bisnis angola bisnis doang ya. ya Inggris kan bisa belajar cuma selain bisnis pokoknya karena bahasa Inggris itu prospek kerjanya luas gitu kan makanya kami milih bahasa Inggris tadi belum sempat ngutarain itu tadi baru keingetan nih nah makanya itu jujur aja kalau lulus bahasa Inggris itu memang nggak perlu pusing-pusing nyari kerja sebenarnya karena kan mereka bisa jadi apa aja gitu terutama yang dilihat dengan bahasa Inggris kan nggak cuma guru kan tadi bisa jadi translator, interpreter yang bisa jadi tour guide juga dan lain-lain lah pokoknya banyak sama tadi saya juga pengen jadi komentator sepak bola gitu kan siapa tahu rezeki kan nggak ada yang tahu gitu. Untuk kalian sebenarnya jadi kan kalian itu sudah bilang mau CPNS kalian ini emang nggak ada kepengen untuk ikut CPNS kan cuma CPNS ini lagi boomingnya semuanya tuh kayak CPNS apalagi yang ibu-ibu kan kalau bapak kita tanya CPNS itu anaknya gitu kan Jujur aja dari dulu emang nggak ada ketertarikan sih karena bukan berarti CPNS tuh nggak enak gitu kan tapi karena ya itu bukan passion gitu saya ini cuma pengennya menggeluti atau fokus di dunia yang benar-benar sesuai passion saya sedangkan CPNS itu kayaknya nggak sesuai aja gitu bukan passion ya. Maybe we get to the last question. Mas bisa bentar ngambil kita mau baru dari itu baru lagi We get to the last question. Yes, what's you guys hope to our campus, especially in ESA and English Education Professional with it? I hope for our organization ya. Jujur aja nggak muluk-muluk sih, hopefully our ESA will be better and better. That's why I
become the chief right now because I want to fix ESA to be better in the future. Jadi harapan aku di ESA nih supaya kita tuh bisa tetap jalan gitu kan, menyesuaikan perkembangan zaman, sama juga kegiatannya tuh yang betul-betul bisa mengembangkan soft skill dari para anggotanya itu sendiri. Dan juga kalau bisa ESA ini ya jadi wadah persatuan mahasiswa bahasa Inggris di UNISKMAP gitu. Karena kan kita ini kelas ini nggak cuma reguler BDM aja, tapi juga kelas reguler malam juga ada, reguler BJB juga ada, non-reg atau ekstensi juga ada gitu. Yang diharapkan ESA bisa menjadi wadah untuk menyatukan semua mahasiswa yang ada dari berbagai kelas. Kayaknya sudah diambil dibahas habis sama Mas Reja ya. Sudah habis semua tuh. Tambahan dikit sih untuk kampus saja. Tuh masa parkir. Kalau bisa tuh kita kan buat kayak ini gitu kan, ada danau gitu kan. Ini ada lahannya. Mungkin di Handa nih. Ya tahu juga. Kan ini udah dikit-dikit nih mau dipindah Dukung saja direktor ya. Aduh. Maybe that's our last question. Thank you Ketum and Pak Ketum. You can speak here. Maybe in the future we can invite the more this in outside for us. Thank you. So to close our segment, let's chat and chill. Keep it chill, keep it real.